Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Hari ini selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan dan razia sejak awal tahun 2025. Dalam rangka memperkuat sinergisitas dan silaturahmi di bulan Ramadan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri safari Ramadan di Polda Lampung. Menjelang Idul Fitri 2025, Polres Sukabumi Kota kembali menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil sitaan dan razia sejak awal tahun 2025. Kegiatan ini menegaskan komitmen Polri dalam memerangi peredaran narkotika dan minuman beralkohol tanpa izin. Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota yang dipimpin Kasatres Narkoba AKP Febri Vipardede menggelar pemusnahan barang bukti narkotika dan miras. Pemusnahan ini dilakukan di lahan kosong samping Bank BTN Kota Jayapura. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan, temuan dan razia selama periode Januari hingga Maret 2025. Di antaranya sebanyak 2,3 kg ganja dan 1.312 botol atau kaleng minuman beralkohol berbagai merek. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan pemerintah Kota Jayapura, Satrolan Tamal 10 Jayapura, Kodim 1701 Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan para tokoh masyarakat. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud pertanggungjawaban Polri, terutama dalam mencegah peredaran narkotika dan minuman beralkohol tanpa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, salam presisi. Sebagai umat yang beragama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pemusnahan barang sitaan, temuan dan minuman keras atau minuman beralkohol dan narkotika hasil razia yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota dan jajaran dalam periode triwulan 1 tahun 2025. Para hadirin tamu undangan yang saya hormati, acara pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu wujud komitmen kita dalam memerangi kejahatan narkotika dan minuman keras tak berizin yang telah merusak dan menjadi penyakit masyarakat di Kota Jayapura. Kegiatan pemusnahan ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kami mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Adapun pada hari ini yang akan dimusnahkan adalah barang temuan, sitaan dan hasil razia yang dilakukan dalam triwulan pertama tahun 2025 terhitung sejak Januari sampai dengan Maret 2025 dengan rincian jumlah narkotika jenis ganja sebanyak 2.336,51 gram dan minuman keras sebanyak 1.312 botol dan kaleng. Para undangan sekalian yang berbahagia, kami percaya bahwa langkah-langkah yang kami ambil ini adalah bagian dari perjuangan besar untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman yang dapat merusak moral. Polresta Jayapura Kota mengingatkan bahaya narkotika yang mana dapat merusak moral dan masa depan generasi penerus. Polisi juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif membantu pemberantasan peredaran narkotika dan miras ilegal.
Kasatres Narkoba juga menekankan pentingnya kerjasama semua pihak untuk memutus mata rantai peredaran narkotika dan miras. Butuh peran serta masyarakat di Kota Jayapura. Polresta Jayapura Kota berharap sinergisitas antara Polri dan masyarakat terus terjaga demi mewujudkan Kota Jayapura yang aman dan bebas dari narkotika. Dari Humas Polresta Jayapura Kota melaporkan untuk Polri TV. Untuk memastikan layanan call center Polri berjalan optimal, Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto melakukan pengecekan langsung di Command Center Polres Bojonegoro. Langkah ini untuk menjamin respon cepat terhadap laporan masyarakat. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto melakukan inspeksi ke layanan call center 110 di Command Center Polres Bojonegoro. Kunjungan ini untuk memastikan bahwa sistem pelayanan darurat tersebut berfungsi dengan baik. Dalam kegiatan ini, Kapolres meninjau langsung kinerja operator yang bertugas menerima dan menangani panggilan darurat dari masyarakat. Ia juga mengecek konektivitas sistem dan respons petugas dalam menangani setiap laporan yang masuk. Kapolres menegaskan bahwa call center 110 harus siap melayani masyarakat selama 24 jam. Hal ini untuk memastikan setiap informasi keamanan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Polres Bojonegoro berkomitmen meningkatkan pelayanan melalui call center 110. Kapolres mengingatkan petugas agar selalu ramah, responsif, dan profesional dalam melayani setiap laporan. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan call center 110 dengan bijak. Layanan ini ditujukan untuk keadaan darurat dan pelaporan kejadian kriminal, bukan untuk panggilan main-main atau informasi yang tidak valid. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, call center 110 juga terhubung dengan polsek-polsek di wilayah Bojonegoro. Hal ini memungkinkan tindakan cepat dilakukan sesuai lokasi kejadian. Polres Bojonegoro juga terus melakukan pembaharuan teknologi untuk mendukung operasional call center 110. Sistem komunikasi dan monitoring diperkuat agar laporan masyarakat dapat diproses dengan lebih cepat. Hingga saat ini layanan call center 110 di Polres Bojonegoro berjalan dengan baik dan siap melayani kebutuhan masyarakat. Polri terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan keamanan dan ketertiban. Dari Humas Polres Bojonegoro melaporkan untuk Polri TV. Setelah melarikan diri pasca penangguhan penahanan, seorang pelaku kekerasan seksual berhasil ditangkap kembali oleh Polres Sarmi. Pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO ini ditangkap di Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur. Polres Sarmi berhasil menangkap kembali DPO berinisial R. Pelaku kekerasan seksual itu ditangkap di Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur oleh tim Satreskrim Polsek Bonggo beberapa waktu lalu. Pelaku jadi DPO sejak 2024 lalu. Ia melarikan diri dalam masa penangguhan penahanan, hingga akhirnya ia kembali berhasil ditangkap. Saat ini kasusnya ditangani Satreskrim Polres Sarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga pada siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan menyampaikan press release berkaitan dengan ditangkapnya kembali DPO kasus kekerasan seksual yang kabur pasca penangguhan penahanan. Satreskrim Polres Sarmi berhasil menangkap kembali tersangka berinisial R yang sebelumnya berstatus daftar pencarian orang atau DPO setelah melarikan diri pasca penangguhan penahanan. Tersangka merupakan pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang kasusnya tengah dalam proses hukum. Satreskrim Polres Sarmi melakukan penyidikan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka saudara R
telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Tersangka yang telah ditahan di rumah tahanan atau rutan Polres Sarmi oleh penyidik unit Renakta sempat ditangguhkan dan diwajibkan wajib lapor. Namun setelah beberapa waktu tersangka tidak lagi melaksanakan wajib lapor dan melarikan diri. Atas kejadian tersebut, Satreskrim Polres Sarmi segera menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO dan telah ditembuskan ke Polsek Jajaran Wilayah Hukum Polres Sarmi. Setelah beberapa waktu dilakukan pencarian, akhirnya anggota Polsek Bungku mendapat informasi mengenai keberadaan tersangka. Selanjutnya anggota Polsek Bungku segera bergerak cepat untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil menemukan dan menangkap kembali DPO di Kampung Mawesdai, Distrik Bungku Timur. Identitas tersangka nama berinisial R alias Pakdi, umur 52 tahun, kelahiran Banyuwangi 13 April 1973, agama Islam, alamat Kampung Winjaya, Distrik Bungku Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Sedangkan pasal yang dipersangkakan pasal 6 huruf B junto pasal 4 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara dan atau denda maksimal 300 juta. Kapolres Sarmi memastikan pelaku bakal ditindak sesuai pasal yang disangkakan. R tidak akan punya lagi kesempatan melarikan diri. Polres Sarmi menegaskan komitmen untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual dan mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana tersebut. Dari Humas Polres Sarmi melaporkan untuk Polri TV. Jajaran Polres Tanah Laut telah menggelar operasi Jaran Intan selama 12 hari sejak 7 hingga 8 Maret 2025. Dalam operasi ini sebanyak 6 pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil diamankan dengan barang bukti 7 unit sepeda motor yang mayoritas tidak memiliki dokumen lengkap. Jajaran Polres Tanah Laut berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dalam operasi Jaran Intan 2025 yang berlangsung selama 12 hari sejak 7 hingga 18 Maret 2025. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 6 pelaku beserta 7 unit sepeda motor yang mayoritas tidak memiliki dokumen resmi. Jadi hari ini kita akan melaksanakan proses rilis terkait operasi Jaran Intan 2025 yaitu pengungkapan curanmor dan pengungkapan motor. Ada 7 sepeda motor, yaitu yang pertama satu unit Suzuki Satria Review, kemudian satu unit Yamaha Racing, kemudian Jaran Intan 2025. Itu setelah proporsional mengumpulkan informasi dari masyarakat, sehingga kita sedang mengamankan mulai tanggal 5 sampai 13 Maret. Kita himbau kepada masyarakat lebih berhati-hati, lebih berhati-hati gunakan untuk masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor maupun bisa menghubungi ke Satreskrim Polres Tanah Laut dengan nomor telepon 112. Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaidi Joni dalam konferensi pers yang digelar di Joglo Wicaksana Lagawa pada Senin 24 Maret menjelaskan bahwa lokasi-lokasi rawan pencurian meliputi pasar malam, pemukiman, serta kos-kosan yang tersebar di Kecamatan Bati-Bati, Pelaihari, Kintab, Jorong, Panyipatan, dan Tambang Ulang. Kepolisian berkomitmen untuk terus memberantas kejahatan ini guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Selain itu, Kapolres mengimbau warga yang merasa kehilangan kendaraan untuk segera menghubungi Satreskrim Polres Tanah Laut melalui nomor telepon 110. Bagi warga yang ingin mengklaim kendaraannya diwajibkan membawa dokumen resmi berupa KTP, STNK, dan BPKB bagi kendaraan yang telah lunas. Sementara itu, bagi kendaraan yang masih dalam status kredit, pemilik harus menyertakan surat keterangan dari leasing, dan pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan leasing terkait status kendaraan tersebut. Dengan keberhasilan operasi Jaran Intan ini, Polres Tanah Laut menegaskan keseriusannya dalam memberantas tindak kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat. Dari Humas Polres Tanah Laut melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk penghargaan kepada Bribtu Anumerta M. Galip Suryananta yang meninggal saat bertugas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan Rekpro Bintara kepada Dava, sepupu almarhum. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyambangi keluarga Bribtu Anumerta Muhammad Galip Suryananta di Lampung Selatan, Rabu kemarin. Dalam kunjungannya, Kapolri memberikan penghargaan Rekpro Bintara kepada Dava, sepupu almarhum. Rekpro Bintara adalah jalur penerimaan anggota Polri berpangkat Bintara dengan bakat khusus, juga tindakan penguatan, penghargaan serta disabilitas. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada Bribtu Anumerta Galip yang meninggal dunia usai ditembak saat penggerebekan perjudian sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa pihaknya bersama Panglima TNI akan mengusut tuntas kasus perjudian sabung ayam dan penembakan yang menimbulkan korban jiwa. Kami dan Pak Panglima mendengarkan apa yang menjadi harapan keluarga, dan kita akan melakukan proses penegakan hukum secara tuntas dari sisi saya dan dari sisi Panglima, dan juga walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami, dan tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga. Sebelumnya, 3 anggota polisi termasuk Bribtu Anumerta Galip meninggal dunia akibat ditembak dalam penggerebekan sabung ayam di Waikanan pada 17 Maret lalu. Terbaru, anggota TNI Ade Kopda Bazarsyah telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Denpom 2, 3 Lampung. Kapolri menegaskan jika ada anggota Polri yang terlibat dalam kasus perjudian tersebut, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Lampung Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.